laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ada teori yang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, bapak-bapak, suami-suami, kalau kami duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada duduk di sana dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu lewat, kami punya kepala tetap. Hanya mata yang pindah begini. Yang ibu-ibu yang muda-muda duduk sama-sama ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa saja, standar saja, tidak istri. Kalau ada yang bereaksi tinggal ya. Tapi jangan coba-coba yang masuk ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Coba saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Ibu pas masuk dia pakai siku, korek teman di sebelah, korek dia. Pas di sebelah dia pakai bibir baru dia begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Oke, saudara sebelum selamat datang. Ada sudah tidak? Kasih salam saudara di samping kiri kanan mengucapkan satu kata. Dengan baik. Baik sekali lagi bagi saudara sebelum. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta. Kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk. Kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana pendeta? Saya bingung. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di. Tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di wadah juga. Apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi kesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan, kita menemukan ketika Tuhan ingin menciptakan ayam, dia cukup berfirman langsung dari ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman, waktu cipta babi cukup berfirman, waktu cipta seluruh ciptaan dia cukup berfirman dan ayam. Tapi ketika ini menciptakan manusia, seolah-olah hidup, seolah-olah pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan, maka dia tidak boleh sama dengan ayam. Ini boleh. Segala timbang-timbang terus Tuhan ini. Baiklah segala manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? 1. Manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hanya waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang sudah 73. Kenapa? Karena tubuh kita. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 dan tidak ada masalah karena perut belakang saja. Sekarang perut sepertinya ada 3, satu di sini, satu lagi, satu. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya telah mencukur bumi sebuah hari lalu. Sekarang itu sembako. Kenapa? Karena tubuh kita. Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona, balik capuk alis mata, diukir dengan rapi sekali. Harapannya ini tidak tumbuh, tapi ternyata dia tumbuh begitu. Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau bau begitu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam.
Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah untuk manusia. Atau di kita yang ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati atau tidak? Ada. Namanya tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Karena dia bukan yang ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, berhenti di situ tidak gambar dan rupa ku berikan kepadamu. Gambar dan rupa artinya hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sempurna sekali, kudus sekali. Dalam ciptaan yang bagus ini buat Tuhan yang begini, manusia, dunia dan segala isinya diberikan kepada Allah. Dunia membaik tergantung manusia, dunia manusia pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat, tolong hafal. Bahkan setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan pun harus tunduk. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Tolong jawab kuat dengan penuh iman. Semua tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara ragu. Kita ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang setan takut kita, kadang-kadang kita takut setan. Yang benar-benar setan yang takut kita atau kita takut setan? Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kerusakan otoritas dalam hidup kita, supaya nanti kemudian kita melihat sebagai hal yang sangat penting dalam pemulihan otoritas dalam hidup kita. Saudara-saudara, biasanya orang kalau ketakutan itu membuat langkah selain. Orang kalau ketakutan itu selain. Karena dia takut setan itu saudara. Kalau kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia begini. Doa orang percaya itu seperti panah api yang tembak panah itu roh jahat. Itu iblis ketakutan. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu di Kalimantan. Kami di NPT. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam, mereka tidak berdoa. Ambil paku 10 cm tusuk kakinya. Di Kalimantan ada begitu. Di Sumatera ada. Itu ibu-ibu ada di sini. Kadang-kadang saya heran saudara, masa setan takut paku? Kalau setan takut paku, semua gaji dari paku saja. Kadang-kadang saya heran karena kepala itu sudah ditaruh gunting lagi, paku lagi, sisir besi lagi, korek rapi. Sebenarnya itu kepala atau kebangunan. Ada yang salah dalam hidup di perjalanan. Amin kan? Sama tanya kita tolong jawab. Kalau tangan kanan gatal artinya tangan kanan gatal artinya modal uang. Lalu setelah terjadi polling untuk apa?
Saudara-saudara, kalau tangan kanan dapat artinya dapat uang, maka orang-orang itu pasti kaya-kaya. Itu bukan tangan kaya saja, atau semua harta nafis itu. Alkitab bilang kepada kita, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja bukan berkata. Jangan saya bawa kirim pada tempat di foto-foto di Indonesia. Habis bawa kirim biasa ada yang datang yang begini, Pak Pendeta yang yuk kita foto-foto. Pas kami mau foto ada yang datang yang begini, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Saya tanya kita kalau foto 3 orang nanti kenapa? Kalau foto 3 orang nanti kenapa? Yang tanya mati. Kalau begitu 10 orang ya gampang-gampang saja. Tinggal saudara bayangkan orang ketakutan selalu mengambil langkah yang bodoh, tidak beriman dan sangat bermasalah. Satu saat di Bukit Dua Pulau saya di NTT itu intensitas hujannya sangat kecil. Bulan Desember di Bukit Dua hujan belum turun. Bersama beberapa orang di gereja terus saya begini, hujan belum turun. Orang bilang gini, proyek proyek. Jadi saya kira apa urusan proyek dengan hujan? Orang bilang gini, akhir tahun begini Pak, proyek pemerintah banyak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh, hujan bisa ditutup, bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ini artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan wanita yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantul cahaya. Saya bayangkan kira-kira begitu. Dan tetap lagi mereka makan. Mereka bilang, permisi Pak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas sana. Hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam mereka. Yang kalau buang hujan tidak turun, kalau hujan bisa ditutup, kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah mengalami banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang punya. Lalu gubernur itu satu. Lalu aneh sekali kita. Orang ketika ketakutan selalu mengambil langkah bermasalah. Nanti sudah kita. Nah, Pak Pendeta, itu hal terjadi karena apa? Kenapa kemudian manusia yang ketakutan dan mengambil langkah keliru? Jawabannya karena DOSA. Dibaca? Dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan itu. Pengertian dosa di Taman Eden itu juga. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas, melangkah melewati batas. Namanya dosa. Ada semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Saudara, ada 1-2 orang yang di NTT nama minuman ini Sopi, minuman keras. Di NTT Sopi di Manado, cap tikus di sini apa? Di sini apa? Ya kira-kira begitu kan. 1-2 orang yang biasa minum Sopi mereka tanya saya, Pendeta, boleh minum Sopi? Saya tidak. Pendeta, apa kita tanya bukan jawab, tapi bilang kita. Saya bilang begini, ada legenda yang menarik tentang Tuhan Allah. Legenda ini, cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu apa-apa, tapi pesan-pesan moral yang mau kita tahu. Legenda itu dulu.
Perusahaan yang pertama di dunia ialah Nuh. Baku batra itu kandas di Allah, air surut, Nuh turun, langsung tanam laut. Oleh apa? Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Terus kayu. Itu maksudnya apa? Nuh bilang, kalau kau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minum di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau kau minum 2 seloki, tadi pakai darah singa, maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minum di pinggir itu. Orang tua dulu itu kalau mau masuk ke mobil itu 2 seloki dulu, keluar 2 seloki, mobil 2 seloki itu. Kalau berapa seloki? 2. Kalau kau minum 3 seloki, tadi pakai darah. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang. Angin berhembus kencang. Itu belum minum miskin. Kalau 3 seloki itu tiba-tiba dia kaya, ambil tambah. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi, suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Saya bertanya, di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri. Saya balik saja pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul kembali. Kalau minum di 4 seloki, tadi pakai darah babi. Permisi, minta maaf, biar babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar, semua jadi satu di situ. Orang tanya, jadi bapak kita berapa seloki? Lebih sendiri saya. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi Pak Pendeta, kami di sini satu-satu bisa apa? Tapi ulang-ulang. Lalu saudara lihat, waktu manusia jatuh dalam dosa, kali ini dia sudah ikut jalan lain. Bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi Tuhan kasih dengan sangat baik, supaya kita memahami nyata dalam perspektif itu. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan tidak lagi lewat jalan ini. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan itu? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih yang membuat saya jadi besar. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa Ibrani, ada mau bilang begini, Hawa, engkau punya tulang itu saya tulang, engkau punya daging saya daging. Kalau engkau sakit saya sakit, engkau senang saya senang, engkau susah saya susah. Engkau tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, ada bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banget begini, pesannya
cintanya tidak berarti, minta maaf. Engkau terkontaminasi dosa. Engkau harus pulang kembali melalui. Kalau hari ini kita kasih sekolah anak laki-laki saja, anak perempuan kita tidak kasih sekolah, kita bermasalah dengan tubuh. Saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kalau perempuan yang di sekolah tinggi-tinggi juga sama, pulang datang masuk, pernah dengar itu kalimat? Aku menjadikan bagimu seorang penolong. Laki-laki itu tidak bisa mencapai maksud-maksud dan cita-citanya tanpa ditolong oleh seorang perempuan. Orang kalau tolong kita minimal terima kasih. Terima kasih itu baik tidak? Baik. Kalau gitu saya katakan, siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat habis sarapan, suami bilang, Mama, terima kasih. Ada? 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 Hasilnya terima, melindungi suami. Ini suami-suami ibu buat sarapan mereka tidak terima kasih, tapi istirahat kantor makan di warung sudah bayar lagi terima kasih. Kadang-kadang jadi itu Mbak, yuk sebentar saya datang lagi. Nah, saudara lihat, saya melayani kira-kira 5 tahun di satu pulau kecil di bagian selatan Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka bilang begini, pendeta, yuk makannya. Saya bilang makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kawin dulu, tapi ini tidak ditunggu. Mereka di rumah pelayan, kalau saya sapu-sapu rumah, mereka bilang makannya. Saya bilang makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu buatnya jadi ditunggu. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta bapak kami di waktu biar lagu kota tidak betul? Saya bilang begini, boleh dong. Saya tanya, kalau pakaian kotor, bagian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Memang banyak orang yang tetap milih yang pakaian kotor di sini, yang kawin di sini supaya kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otaknya tidak beres yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin dulu biar rumah beres. Bahwa kemudian kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu, bukan karena mereka membantu, tapi mereka melakukan itu atas nama cinta. Kita masih begitu. Mereka berpilihan ada waktu untuk urus diri sendiri. Ibu-ibu ini kan perginya sama semua. Bagus sudah sedang begitu. Itu pertama, tubuh terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Tapi tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memperhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu mereka berbuat telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang kecil, Hawa telanjang tidak ada masalah. Hari ini kita punya bagian bagus-bagus semua, tapi masalah macam mana sekali. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala. Saya kasih contoh. Kalau saudara itu semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengatakan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja
jadi berlama kamu. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gini sebagaimana ya? Macam kita begini. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam jangan harapkan mau pakai oke tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes, saya pernah dalam banyak acara yang dorong budaya positif Valentine. Saya bilang ini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut. Dia bisa begitu, dia rambut lurus itu kalau kita belah mungkin karena lurus jadi licin. Yang lurus kalau kita belah masih benar. Sayang, itu tidak sayang, tidak ada kisah tidak. Yang begini itu kalau dibelah yang dibikin kalau dibelah itu pasti gini sasa saya jadi sekarang gini samanya karena rambut keriting. Ayo hari ini saudara bahkan berat badan saja menjadi berhalangan berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya terlalu muda malam. Asam lambung naik kalau mereka berdoa, dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak akan. Berubah dulu cara pandang kita terhadap kemanusiaan, terhadap diri sendiri. Siapa melihat dirinya dengan baik, menemukan karunia yang Tuhan kasih untuk dia ekspor itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kerusakan kemanusiaan oleh karena tubuh yang terkontaminasi dosa seringkali terjadi di rumah. Seringkali terjadi di rumah. Contoh, kalau ada bapak-bapak kita tanya, "Bapak, ada berapa orang Pak Pendeta?" Ada berapa? Semua anak ada berapa orang Pak Pendeta? Terus orang sudah kerja di mana? Video bilang Pak Pendeta, puji Tuhan. Tuhan kasih anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia. Ada 4 orang yang sempat jadi manusia berapa? Saya tidak tahu yang satu itu apa, saya sendiri tidak tahu. Ada yang bisa bantu kasih. Yang satu itu apa? Kalau dia jadi pendeta, manusia atau bukan? Kalau jadi ASN, kalau jadi anggota dewan, kalau jadi bupati, kalau jadi polisi. Tapi anak-anak, kalau kamu tamat SMA dan kamu tidak ada kerja, kamu punya papa mama bilang kamu bukan manusia. Jadi cara pandang dan hormat kita kepada manusia kadang-kadang ditentukan oleh jabatan, oleh hal-hal yang melekat kepadanya sebagai status. Dan kita lupa bahwa kenapa sama-sama kayak seorang, karena pada dirinya ada gambar dan rupa di keluarga. Saudara, hal ini serius karena banyak orang timur
menjadi orang timur, mereka ingin menjadi orang barat. Tidak sepatutnya orang Eropa dengan mereka dari orang apa itu ceritamu. Tapi penerimaan pada diri menjadi masalah. Apa maksudnya? Yang saya mau pesankan itu begini. Kalau hari ini masih ada orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita semua tidak pernah memilih. Waktu Tuhan mencipta saya, Tuhan tidak pernah tanya, Yani, yuk, engkau timur atau Eropa? Tuhan tidak langsung jadi. Atau ada di antara kita yang Tuhan tanya? Mengelola sebuah kebersamaan dalam tubuh yang sehat. Kita harus kelola kebersamaan seperti hari ini, kan kita berbeda-beda kan? Harus kita kelola dia seperti makan kolak. Tahu kolak? Tahu kolak apa? Pernah makan kolak? Dan kolak terdiri dari apa itu? Pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi namanya? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu sama lain. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Pisang, ubi, santan ini bisa kumpul sama-sama di panci apa. Atau sampai di antara kita yang dia mau makan kolak, dia makan ubinya di sana, pindah makan pisang lagi di sana, pindah lagi minum santan di sana. Kalau terakhir dia duduk di atas kompor di sini, semua bisa bergabung di satu tempat yang sama. Jangan kelola kita punya kebersamaan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, air, gula. Sudah jadi namanya. Lalu yang lain punya nama? Kopi itu egois sekali. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti lah. Tidak bisa. Jadi mulai semua orang bertindak. Itu bagian pertama. Bagian itu roh, anak, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Karena sudah tidak lagi berimbang, emosi menjadi meluap-luap. Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang, puncaknya adalah kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa nyanyian para malaikat ketika Yesus lahir harus dinyanyikan di pada ulang tahun? Ini kisah yang tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4 kisah tentang Kain dan Habel. Di padang itu di mana kakak adik mesti sayang, padang itu di mana kakak adik mesti berbagi, di padang itu kakak adik mesti menikmati alam semesta yang baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan bermasalah, kasih bermasalah. Ini menjadi serius dalam persekutuan saudara dan tempat di mana kita kerja. Kenapa? Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita bisa kerja di satu tempat yang sama, mengabdi di satu tempat yang sama. Tapi ingat, sekali lagi, tidak semua senyum tulus. Saya bisa datang senyum, slow, saudara bilang, slow. Saya lewat saudara bilang, ada teori yang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, bapak-bapak, suami-suami,
Kalau kami duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri yang duduk di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu lewat, kami punya kepala tetap. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Yang ibu-ibu yang muda-muda duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa saja, standar saja, tidak istilah. Kalau ada yang bereaksi, tinggal dia. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Coba saudara lihat ibu-ibu punya siku dan gigi. Ibu-ibu pas masuk dia pakai siku, korek teman di sebelahnya, korek dia. Pas di sebelah dia pakai bibir baru dia begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul ibu-ibu. Ibu-ibu ada di sini. Pakai baju warna merah. Ini serius bagi kebersamaan. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru dia sudah kulit kita. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang yang jadi sudah bilang begini. Saudara, interpretasi hanya boleh dibangun di atas data. Kalau tidak, kita jiwa bermasalah. Maksudnya begini, ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, dua bukan suami istri. Kalau masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu lagi. Saudara duduk pintu, saya datang, saya tanya, siapa diri itu kamu? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Bagus. Pertanyaan kedua, dua buat apa di situ? Yang jiwanya bermasalah akan bilang begini, tahu sendiri. Tahu apa kau tidak tahu? Kenapa suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu? Harusnya kalau saya tanya, mereka dua buat apa di situ? Cukup bilang, minta maaf pendeta, saya tidak. Tapi kalau bilang tahu sendiri, itu positif atau negatif? Makanya kalau tambah yang positif, dua-dua pertama di situ. Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar orang tua akan berdoa. Kalau saudara tidak yakin mereka berdua berdoa, ini bahaya. Orang yang jiwanya bermasalah, itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Boy, kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit tarkis. Yang suka tipu-tipu dia orang, di sini ada, Pak. Ibu-ibu. Ada yang tinggal di asrama. Ada kok. Begitu tinggal di asrama itu dekat-dekat. Kalau jiwa kita bermasalah, yang di sebelah itu kalau tumis sayur saja, minyak panas ditaruh bawang minyak. Yang sebelah tidak mau kalah dia kasih panas minyak kasih. Anak-anak kasih panas bilang, mama, bawang tidak ada. Sudah percik-percik air tidak pakai begini. Begini kalau begini itu
Ketika Majus mencari Yesus, mereka singgah di Herodes bertanya. Herodes seorang politisi yang dia bukan dari daerah itu, tapi kemudian dengan luar biasa dia menjadi pimpinan itu. Ketika dengar ada seorang naga baru lahir, dia sangat terganggu. Maka kemudian dia bilang kepada Majus, kalau kamu menemukan naga baru itu, tolong bilang kepada saya supaya saya datang menyembah. Setelah diperingatkan dalam mimpi, mereka tidak boleh kembali melalui jalan itu, karena jalan Herodes itu jalan penuh rencana jahat, penuh tipu-tipu di situ. Supaya yang biasa tipu-tipu itu berhenti sudah, tidak tipu. Saya mau tanya kita, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Kalau saat pendeta saya dia bilang, Pak pendeta saya sakit. Ini tipu itu. Kita ketemu dia punya istri, kita memang bilang apa sakit. Karena ini tidak tahu tidak. Kita ketemu beliau di Papa, dia bilang Papa tidak sakit, terus dia sebenarnya saya sakit tapi baru pesta ibu. Kita bilang Bapak dari segala penipu ialah iblis. Pada waktu kita tipu, kita punya Bapak punya nama iblis. Ada satu anak kecil umur 1 tahun setengah baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta dia memakai kasih kencing. Akhirnya dia punya bapak langsung, saya kerja di kampung ini, anak kecil sudah saya kasih kencing lagi bilang. Akhirnya dia ada di depan, dengan kalau nak mau kencing, bilang saja kalau anak mau menyanyi. Nah ini terus berhasil dia. Setiap kali bapaknya duduk sama staf di situ dan mau kencing dia datang ke Bapak, adik mau menyanyi. Dia bapak saja putar-putar keluar kasih kencing itu anak selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya motor. Malam-malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia om, yuk. Aku mau menyanyi. Dia pun kalau tidak tahu dia mau menyanyi ini sudah tidak mau. Ini anak selasa tidak dia. Oh, aku mau menyanyi. Dia pun kecil nanti balik di sebelah kecil. Baik anak tidak bisa dia. Ya, habis tidak bisa. Ada habis punya. Dia berdoa sudah kesian kok, dia berdoa sudah. Kalau begitu nah, adiknya yang pelan-pelan dia mau punya diri. Ini anak baru dia kencing dia belum punya diri. Saya bertanya kita dulu, siapa yang salah sebenarnya? Bapak atau Om? Kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berarti yang berubah sedikit. Kan kasihan betul. Jadi supaya pulanglah lewat jalan yang tidak penuh tipu itu. Saudara, Yesus bilang begini, akulah jalan. Dia bukan tidur antara dunia dan surga. Siapa mau masuk surga jangan ikut dia langsung kaki begitu. Jangan gelisah hati. Apa yang selalu membuat engkau gelisah
dan please, aku lah jalan keluar, aku lah metode, aku lah cara. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Saya bertanya saudara ada masalah kan? Memang lebih baik kita bisa ngomong, karena kalian ini bukan bermasalah semula. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mari kita lihat beberapa contoh. Yesus bilang begini, ada satu saat seorang perempuan bersinar datang, supaya nanti kalau diikuti pakai bersinar, urusan pakai jalan Yesus. Kalau sampai barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Ini perempuan bersinar dan tangkap ini dibawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Dan Yesus tahu. Sampai dia merasa sendiri tidak berdosa, silakan angkat batu dan dilempar. Ada yang hebat? Mereka pulang semua. Dan Yesus tanya, dorong di mana? Dorong sudah pulang. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan dosa itu, Tuhan Yesus beri kesempatan lagi. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam hati. Sekarang saya bertanya kedua suami-suami. Suami-suami, di sini tidak ada suami. Ngomong semua ya. Suami-suami, kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Cari istri terus bilang begini, mama, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bagaimana suami tidak akan begitu, mereka pergilah dan jangan pulang lagi. Saya tanya istri-istri, kalau satu saat ketahuan suamimu berselingkuh, bisa urus apa pakai cara Yesus? Coba cari papa terus bilang begini, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang begini, puji Tuhan. Ada banyak istri tidak begitu. Ketika kita bukan suaminya bersinar, dia pakai bahasa kupang, dia berdiri baik-baik, dia bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa. Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Satu saat ini kita akan menuju tahun ketiga, ini serius. Bahkan bukan soal penting, di sini ada orang korporat juga. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan, supaya nanti kalau diikuti yang rampas jabatan, ya urusannya kalau dicari ini. Murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak mau. Jabatan itu jadi Tuhan, tapi prosesnya menjadi begini. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, taruh di antara mereka. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai, tidak pakai pendekatan dengan setan, tidak pakai bawa ayam. Ada potongan video saya yang beredar cukup luas dan saya berapa di sebuah ketegangan antara pemerintah dan wakil rakyat. Saya kasih tahu, pendeta yakin begini-begini, tapi dia pernah jadi ketua Panwaslu. Tahun 2009 saya jadi ketua Panwaslu. Saya bilang, saya juga satu buat saya datang kepada saya berbilang begini, pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dia atau tidak? Saya bilang yang macam apa?
mungkin tidak bisa. Kok pemerintah yakin? Saya yakin. Kenapa Bapak yakin? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua atau diaken yang urus 20 kakak saja Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus lagi begini, saya yakin tidak. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya pendeta. Iya, ternyata Bapak punya mulut panas betul. Saya bilang ini bukan mulut panas, yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan bilang kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam nanti dia kasih. Bukan nanti pas mau apa mau datang ke situ bilang Pak Pendeta kita buat keluarga. Saudara apa muka beda? Kita tidak bisa begitu. Bangun secara sengaja. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan, bukan sebuah dilema pajak. Dimulai dari pertanyaan yang risikonya besar sekali. Bukan soal jawaban gampang atau tidak, risikonya. Boleh bayar pajak kepada kasih seperti itu? Ini pertanyaan kalau Tuhan Yesus bilang boleh, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus dalam pajak waktu itu karena berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah kepada buku untuk pembayaran pajak. Tuan-tuan, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Ini bukan soal persembahan, perpuluhan uang, persembahan uang bukan itu, bukan soal kolektif. Gambar dan tulisan siapa itu? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisannya Kaisar. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada Kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uang. Supaya jangan ada orang yang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak begini Bapak, tapi saya punya persembahan begitu dulu. Di surga tidak ada kios super mini di sana. Saudara lihat, jiwa yang bermasalah selalu akan punya masalah di sekitar ini. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan sosial. Kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu agak sedikit bermasalah ini. Tuhan Yesus begini, kalau ada orang yang nampak pipimu yang kan, nanti Tuhan memberikan pipimu yang di sini ada yang sudah bisa kan? Saya tahu di sini baru berpindah, minta maaf ini lagi. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajar ini. Kalau ada orang nampak pipimu kanan, yang kanan dipakai dua cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampak pipi kanan dia pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh digunakan oleh para tuan menampak lantas Tuhan Yesus begini. Kalau ada orang menampak pipinya menganggap engkau haram atau mudah, berikanlah pipi kiri supaya dia mengangkat tangan kanan. Di situ dia tahu di hadapan Allah. Dia berbeda. Ada status sosial yang berbeda, silakan. Tapi kita sama-sama bangga. Ketiga, roh. Saya tahu pada 10 menit boleh tahu. Biar terpaksa dan saudara lihat. Roh yang terkontaminasi dosa. Hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu. Bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu tidak? Nah, silakan kenapa Tuhan tanya? Tahu aja. Nah,
bukan sebuah pertanggungjawaban semata. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kamu di mana? Untuk Adam terbilang, kamu kamu di mana? Kami di sini. Lalu kenapa? Kami sembunyi. Kenapa sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kami telanjang? Kami makan dari buah. Siapa suruh makan buah? Berdua waktu tujuh di sini. Waktu Tuhan panggil datang, Tuhan kasih pakaian buat mereka. Kalau Tuhan yang buat pakaian itu bagus atau tidak? Tuhan kasih makan. Tapi kemudian Tuhan begini, keluarlah engkau dari taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya depan penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Untuk apa kadang bagus-bagus pakaian tetap hidup kaya-kaya mati masuk neraka. Kurus-kurus susah-susah mati masuk surga. Mana yang ini? Kaya-kaya mati masuk neraka, kurus-kurus susah-susah mati masuk surga. Mana yang ini? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan yang bagus, bagian getah hidup kaya-kaya mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja langsung ke Tuhan. Itu hari belum diterima dari ASN, dari orang God, berdoa keliling semua gereja untuk Tuhan kalau bisa saya diterima. Pas diterima bikin syukuran, gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga, sampai yang sudah lagi. Baru Tuhan kasih sedikit itu. Langsung ke Tuhan. Dulu kalau ada usaha, dia belum kerja gedung. Berdoa tiap hari. Sekarang sudah ada gedung sawit ini itu tidak pergi lagi gereja. Pendeta kenapa tidak ada? Tuhan cuma segini kalau kita tidak urus dan bagaimana nanti. Saudara-saudara, karena itu tubuh jiwa roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Bagaimana badan yang satu kehidupan menebus inti kehidupan? Karena manusia semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah berkenan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa dan dari kejahatan dosa kita ditimpakan kepada kita menjadi pulih. Yang bisa dicoba berusaha menjalankan sepenuh hukum, mana bisa jalan itu sudah sepenuh hukum dari 16-13 pasal, 16-13 pasal masih ditambah ribuan peraturan hidup setiap hari. Melakukan 9-1 tidak bisa. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup? Tidak bisa. Tuhan mengatakan. Karena itu, cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh atau sehat. Tuhan akan dia untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dibuat hidup, tapi itu bukan yang utama. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minuman keras itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang dulu dekat asyik saja pulang bilik. Cari Tuhan jangan sekedar untuk kaya. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor orang itu kaya-kaya semua.
Orang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai kita sudah tinggal di orang punya rumah dan tinggal di penjara saling berdua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis, mau beli baju untuk Natal saja baju merah ini. Itu paketannya itu yang jual Mas bisa bayar berapa kali kan? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saya. Kalimat Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan jabatan di umur panjang di jabatan di istri di jangan cari duluan barang yang ditambahkan. Habis waktu tidak pernah ada dengan Tuhan, tapi rindu nanti semua akan indah pada akhirnya. Itu bisa. Saya ini sudah berada di grup-grup WA lebih. Kalau kita cari yang duniawi saja di grup saya kira sudah saya ulang saja mengirim. Dan jadi kalau sudah umur 50 tahun, ibu-ibu kalau umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi. Kalau sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Umur 20, 30 itu yang kita rasa kita punya pipi ini kinclong. 50 meleleh. Saya punya teman kami masih SMA. Dia tato ada lambang garis lurus, ada orang bangun kaki mau melukis, boleh gak kasih tali, bangun kaki lagi, kulit bagus, tinta bagus, kontras bagus, itu umur 17 itu. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit, kami berbeda itu saya di sini. Itu tato itu bukan seperti orang bangun kaki lagi, seperti orang menyembah. Kalau ibu-ibu orang kaya bilang ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Terus dia sengaja kaget, hah? 50? Macam baru 35, jangan percaya. Macam 35, nah yang 15 gimana? Kalau ibu jalan sama-sama dengan ibu punya anak perempuan terus tanya, iya ini siapa? Ini anak perempuan saya yang pertama. Terus dia sangat kaget, anak perempuan? Macam kakak adik saya jalan kalau itu sama anak macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu ada wajahnya terlalu tua, atau yang kedua jangan-jangan ibunya meninggal terlalu muda, mungkin umur 7 tahun sudah nikah. Jangan 50 di umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja sudah pensiun. Waktu kita aktif itu kita nonton sibuk sekarang orang serutan juga itu aktif. ASN orang itu kalau sudah pensiun mau terima pensiun di kantor pos ini, aduh anak kecil yang baru honor 3 bulan. Dia kita dari jauh yang pakai bahasa bukan yang tua, angkat tua. Itu macam kita mau cek dia. Di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tinggal.
Kau sudah pakai tongkat menaik lantai 2 dan tongkat. Di usia 80 tahun, kaya atau miskin sama saja. Sudah di Kupang itu tidak mungkin dia beli sini babi dan makan 2 kilo sepiring muda. Kolesterol, asam urat, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain punya, dia tidak punya, dia mohon saja.